Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Masih dengan tema kita hari ini masih membahas mengenai anemia pada ibu hamil. Nah, untuk screening dan juga testing ini Dokter Wenti, apakah bisa dilakukan di fase 1 dan menggunakan BPJS, Dokter? Ya, jadi memang screening awal anemia atau screening awal untuk ibu hamil itu bisa dilakukan di vaskes pertama ya, di puskesmas atau klinik Pratama. Dan itu merupakan salah satu program dari Kemenkes sendiri. Jadi itu gratis ya. Nah, jadi untuk ibu hamil tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan screening ya, Dokter ya. Oke, kita lanjutkan lagi Dokter pada materi hari ini. Jadi ini kan untuk screening anemia. Ada juga namanya screening defisiensi besi, karena defisiensi besi itu merupakan penyebab paling sering terjadinya anemia. Tapi karena masih banyak sekali kendala ya, salah satunya tadi kosnya lumayan mahal. Jadi screening pada defisiensi besi itu diutamakan pada yang resiko tinggi saja, seperti yang sudah pernah anemia sebelumnya atau multipara, artinya sudah kehamilan lebih dari 2. Kemudian jarak antara kehamilan pertama dan kedua itu atau jarak antara kehamilannya itu relatif mepet, artinya kurang dari 1 tahun. Karena itu beresiko untuk terjadinya anemia defisiensi besi. Kemudian gemeli, vegetarian, ibu dengan gizi kurang ya. Artinya anemia ini berulang, Dokter? Bisa, karena sudah ada faktor resikonya sebelumnya, maka biasanya pola makannya pun masih kurang bagus biasanya. Jadi banyak multifaktorial memang ya. Cuman balik-balik lagi ke orangnya tadi ya. Oke, jadi ini ya cukup sangat tinggi ya untuk anemia defisiensi besi pada ibu hamil dibandingkan karena penyebab lainnya ya. Oke, nah jadi dampaknya tadi ya sudah disinggung sedikit sama Dokter Putri, banyak sekali dan sangat berbahaya sebenarnya ya. Jadi anemia pada ibu hamil terdapat resiko peningkatan kejadian hipoksia, kekurangan oksigen pada janin. Maka apa yang terjadi bisa meningkatkan angka kematian pada janin. Kemudian kondisi anemia pada ibu hamil bisa mencetuskan sel darah merah atau Hb tadi akan turun. Ketika Hb turun, terjadi peningkatan volume plasma yang akan mengakibatkan kontraksi pada rahim. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya abortus, prematur ya. Jadi bayi lahir belum usianya ya, dia belum cukup matang usianya, akhirnya lahir karena apa? Kontraksi pada rahim yang disebabkan karena anemia tadi. Kemudian ditambah juga kondisi janin yang tidak sesuai dengan perkembangan bayi berdasarkan usia kehamilan ibu tadi. Bisa gagal tumbuh juga bisa. Kemudian kondisi anemia pada ibu hamil juga dapat mengganggu nutrisi pada janin ya. Janinnya terganggu, ibunya juga berbahaya ya. Jadi, di mana dengan adanya penurunan sel darah merah atau Hb tadi dapat mengakibatkan janin tidak mendapatkan nutrisi yang adekuat melalui plasenta. Bayangkan saja, ibunya saja kekurangan, bagaimana mau menyuplai untuk anaknya? Pasti anaknya juga akan kekurangan. Dampaknya ketika anak lahir, dia juga akan mengalami anemia. Oh, sudah pasti, sudah dipastikan, Dokter? Iya, benar sekali. Oke, nah kalau kita pilah-pilah nih dari trimester 1, apa nih dampaknya? Tadi ya, bisa terjadi abortus. Bisa terjadi kelainan kongenital. Kenapa? Karena pertumbuhan awal itu sangat penting ya di trimester pertama. Ketika dia kekurangan defisiensi besi atau kekurangan asam folat, terjadi anemia tadi, bisa menyebabkan banyak kelainan kongenital pada janinnya. Kemudian trimester 2 dan 3 bisa terjadi persalinan prematur ya, bisa terjadi perdarahan, kan sudah dibahas tadi di depan ya, ada perdarahan antepartum, bisa terjadi juga gangguan pertumbuhan janin dalam rahim. Kemudian berat badan bayi lahir rendah, lalu bisa sampai kematian ibu ya. Nah, ketika melahirkan bisa juga terjadi gangguan nih saat infartu, bisa terjadi gangguan his atau gangguan pada saat ingin melahirkan ya, saat mengedarnya terjadi gangguan juga bisa. Janin lahir dengan anemia tadi ya, ketika dia lahir bayinya sudah mengantongi anemia ya. Kemudian persalinan dengan tindakan tinggi, artinya persalinannya banyak berisiko. Jadi perlu dilakukan mungkin harus operasi ya, atau harus melakukan tindakan-tindakan lain ya.
Nah, postpartum, apa yang terjadi? Bisa terjadi atonia uteri yang bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian bisa plasentanya terjadi retensio, bisa juga terjadi terjadi perlukaan ya ketika kita melahirkan. Kalau pasien anemia juga bisa terjadi perlukaan yang susah sembuh ya. Kemudian balik lagi ya, yang terakhir kematian ibu yang tinggi. Jadi dampaknya sangat banyak. Banyak dan berbahaya. Benar ya, dokter, sekali. Kayaknya ringan gitu kita lihatnya ya, tapi ternyata dampaknya sangat progresif ya ke ibu dan ke janinnya tadi ya. Pengaruh terhadap hasil konsepsi tadi ya, bisa ada kematian janin ya, kemudian kematian perinatal stillbirth ya, kemudian prematuritas, dapat terjadi cacat bawaan karena terjadinya kelainan kongenital, kemudian cadangan besi kurang atau anemia infantum ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga ya, kenapa ibu hamil yang lebih rentan. Karena banyak sekali faktornya ya, makanan yang kurang beragam. Karena kita tahu hormon ibu hamil itu sangat bergejolak. Sering morning sickness, kadang makannya tidak selera, kurang ini, kurang itu, banyak pilih-pilih makan. Akhirnya apa? Terjadinya anemia, karena gizinya tidak seimbang ya. Kemudian kehamilan yang berulang dalam waktu singkat, kurangnya asupan zat besi ya, infeksi ya, banyak sekali. Nah, oke, bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan tadi? Yang pertama, pemeriksaan kadar Hb setiap 3 bulan untuk mengenal anemia sedini mungkin, atau dilakukan minimal 2 kali ya pada trimester 1 dan 3. Yang tadi ya, pertama kali kita ANC atau antenatal care kita screening, kemudian lakukan lagi pada trimester ketiga bisa, atau ke minggu ke-28 juga bisa ya. Kemudian pemberian suplemen zat besi dosis rendah untuk trimester ketiga ibu hamil dan yang non anemik ya, artinya yang HB-nya pas-pasan dari 11 itu tetap harus diberikan suplemen zat besi ya. Kalau yang sudah dikatakan anemia, dosisnya akan beda lagi ya. Nah, untuk yang disebabkan oleh defisiensi asam folat dapat diberikan asam folat 1 mg per hari, atau untuk pencegahan 0,4 mg per hari ya. Vitamin B12 juga. Jadi memang untuk ibu hamil yang paling penting itu adalah zat besi, asam folat dan vitamin B12 ya. Dan itu semua tidak hanya di suplemen sebenarnya, di makanan juga banyak. Jadi harus seimbang sebenarnya, makan juga, suplemennya juga ya. Nah, makanan yang banyak mengandung zat besi, daging ya, ada hati, ikan, jamur-jamur, kacang-kacang, sayur, nasi, tomat, kentang, jadi banyak sekali. Jadi sebenarnya untuk zat besi sendiri ada namanya hem dan non-hem kategorinya. Hem itu yang mudah dicerna oleh tubuh. Dan yang kategori hem itu seperti daging-dagingan tadi ya, jadi ikan, daging, hati ya. Nah, kalau yang non hem itu seperti sayur-sayuran, itu juga banyak mengandung zat besi tapi agak sulit dicerna. Dan kemudian trikinya adalah ketika kita makan zat besi ini, kita harus banyak juga minum vitamin C. Kenapa? Bukan vitamin C saja, maksudnya buah-buahan yang mengandung vitamin C, karena si vitamin C itu membantu absorpsi atau membantu proses zat besi tadi. Jadi biar lancar, biar tidak terhambat ya. Kemudian selain makan zat besi, menjaga kebersihan lingkungan dan harus mengontrol penyakit infeksi. Apalagi ibu hamil yang punya penyakit kronis. Itu untuk kerentanan anemianya jauh lebih tinggi karena dia sudah punya penyakit infeksi. Oke, asupan zat besi yang dikonsumsi dapat dijaga sebanyak mungkin dengan mengkombinasikan dengan makanan vitamin C ya. Mengatur jarak kehamilan, ini penting ya. Makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan, akan makin banyak kehilangan zat besi dan menjadi makin anemis. Makanya kalau program Kemenkes sendiri 2 anak cukup. 2 anak cukup gitu ya dokter. Atau paling tidak harus dijaga jaraknya. Jangan susun paku, setahun belum selesai udah nambah lagi ya, karena banyak beresikonya ya. Selain di anemia, resikonya juga pada ibunya tadi ya. Nah, ini untuk makanannya ya, yang porsi seimbangnya ya. Jadi ada 1/6 lemak lauk pauk, 1/6 buah, 2/6 makanan pokok, 2/6 sayur ya. Jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas per hari ya. Jadi harus seimbang, ini yang dinamakan seimbang dan beraneka ragam tadi ya. Harus ada lauk pauknya, harus ada protein hewaninya, protein nabatinya, harus ada buah dan sayurnya dan juga karbonya.
Kalau konsumsi susu untuk ibu hamil? Susu boleh disarankan. Jadi untuk ibu hamil itu sebenarnya kalau kita bilang tidak ada pantangan kecuali dia alergi ya. Jadi ibu hamil itu memang nutrisinya benar-benar harus dijaga, harus banyak makan, apapun yang dia bisa konsumsi, konsumsilah. Nah, pencegahan anemia pada ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala atau lakukan antenatal care yang rutin ya, bisa ke vaskes, bisa ke bidan ataupun ke dokter ya. Lalu zat besi tadi ya memiliki peran penting selama kehamilan khususnya pada pasien dengan anemia. Jadi zat besi tadi bisa dapatkan di makanan ya, tidak hanya dari suplemen. Sebenarnya nanti ada namanya tambah darah, suplemen tambah darah yang mengandung zat besi. Tapi selain itu harus dibarengi juga dengan makan makanan yang tadi. Karena mau sebagus apapun suplemen, tetap saja makanan yang langsung itu lebih berpengaruh gitu ya, benar dokter sekali, ya. lebih bagus yang langsung dikonsumsi ya. Asam folat membantu mencegah terjadinya keguguran dan cacat lahir ya. Dan asam folat mudah ditemukan pada makanan seperti jeruk, pisang, dan sayur-sayuran ya. Lalu vitamin B12, vitamin C memiliki peran penting dalam meningkatkan kadar besi dan sel darah merah dalam tubuh ya. Vitamin itu ada di susu ya, kayak tadi susu, kemudian buah-buahan, makanan-makanan, sayur-sayuran ya. Lalu yang pasti dengan melakukan pemeriksaan sejak dini maka akan diketahui kondisi anemia kita. Bagaimana cara mencegahnya? Lakukan pemeriksaannya tadi ya. Jangan lupa konsumsi zat besi, asam folat, vitamin B12, vitamin C. Dan harus sering-sering nilai kondisi dan gejala. Jadi kalau ada kayak pusing banget, lemas banget, nggak apa-apa, kontrol aja. Walaupun mungkin belum waktunya kan, misal sebulan sekali kita kontrol antenatal care-nya, nggak apa-apa, periksakan diri. Jangan disepelekan ya, dokter. Benar ya? sekali. Oke, dokter, sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu nih pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.